Welcome to my channel. Halo, salam sehat. Selamat hari Rabu, teman-teman semua. Kali ini gue akan buat konten yang mungkin cukup unik. Walaupun memang ada bahasan utama soal Elkan Bagot, ada informasi yang sangat menarik ya yang gue dapetin belum lama ini, dan ini sangat menarik ya teman-teman semua. Kenapa? Karena ya banyak drama-drama yang terjadi sejak, bukan menolak ya, tapi mungkin ya sejak menolak lah. Dia menolak untuk main membela tim nasional Indonesia dengan apapun alasannya. Waktu kita playoff menghadapi Guinea di playoff menuju Olimpiade 2024 ya di Paris. Ya kemudian banyak versi cerita yang bergulir. Nah tapi gue bukan mau berdebat soal itu, tapi gue mau sedikit mengulik situasi terakhir dari Elkan Bagot ya, karena bagaimanapun juga dia masih warga negara Indonesia, dan seperti janji gue, seperti juga sering gue sajikan ke kalian, ada yang ngasih masukan, bang bahas Ronaldo Kuate ini jarang dibahas, Adil Ramdhani dan lain-lain. Oh ya gue pikir-pikir bener juga, gue kelewatan, dan itu mulai gue update. Jadi gue masukin dalam 20 lebih nama pemain Indonesia yang merumput di luar negeri, meskipun kalau untuk Ronaldo Kuate memang keadaannya masih cedera ya. Nah jadi kita kembali bahas soal Elkan Bagot, dan nanti di akhir gue mau ada kuis. Nah kuis ini memang hadiahnya sangat biasa banget, yaitu ini Shawl Indonesia lawan Jepang, yang memang ini ketika November kemarin kita ketemu ya. Jadi ada sisa beberapa 4 atau 5 lah ya. Dan kemarin udah gue bagi-bagiin, walaupun masih ada satu yang skip waktu itu, gue mohon maaf ya, karena ya gue terlambat lah mengirimnya, jadi keburu lupa. Jadi ada 2 yang terus ngingetin, kemudian gue kirim, yang 2 pertama gue kirim, tinggal 1 yang belum nih terakhir gitu. Ya kalau kalian merasa itu ya boleh hubungi gue lagi ya. Jadi gue mohon maaf kalau skip, bukan gue gak mau ngirim. Nah oleh karena itu nanti kuisnya di akhir. Kita mau bahas Elkan Bagot dulu. Elkan Bagot ya, ini sayang banget ya, satu potensi dari buat tim nasional kita yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi kita juga harus sadar diri, karena mungkin ada satu dan lain hal. Elkan Bagot yang penampilannya sebenarnya sangat bagus, cuman ya kelihatan hilalnya agak buram-buram nih. Tapi nanti gua akan bahas ya. Intinya dia di klub ini selama 2025 ini luar biasa cemerlang, luar biasa perform. Ada 10 pertandingan yang sudah dijalani oleh Blackpool. Jadi dia dalam kondisi dipinjam oleh mother clubnya, itu Ipswich Town. Ipswich Town sendiri sedang berjuang ya di papan bawah Premier League. Selepas cedera akhir tahun lalu, dia kemudian, ini sama nih kayak Justin Upner, sama-sama habis cedera tapi kemudian meledak lah gitu ya. Kemudian memasuki tahun baru ada 10 pertandingan ya. Dalam 10 pertandingan tersebut yang menarik adalah dia selalu main dalam 6 pertandingan sebagai starter. Ya 2 masuk dari bangku cadangan. Jadi berapa tuh? 6, 7, 8. Satu lagi ada di DSP ya. Jadi ada namanya, ada di line up tapi nggak dimainin sama sekali. Dan satu lagi dia memang tidak ada namanya karena baru pulih dari cedera, yaitu pertandingan tanggal 1 Januari. Jadi awal tahun banget itu dia namanya nggak masuk di DSP sama sekali. Nggak ada lah namanya pokoknya. Nah kemudian berturut-turut namanya masuk ke DSP tapi masuk dari bangku cadangan, starter, seterusnya lah gitu. Pokoknya intinya dari 10 pertandingan itu nanti gua akan udah mungkin dari tadi udah gue sajikan ya. Jadi 6 dia main sebagai starter, 2 masuk dari bangku cadangan, 1 namanya ada di DSP tapi dia nggak turun, dan satu lagi memang namanya nggak ada karena baru pulih dari cedera. Nah kemudian yang menarik lagi, hasil penampilan atau minute play-nya dia itu pun berbanding lurus dengan kemenangan ataupun hasil positif yang diraih oleh Blackpool selama 2025 ini. Luar biasa. Jadi 10 pertandingan memang gak banyak menang ya teman-teman, tapi tidak terkalahkan. Unbeatable selama 2025, dan itu banyak kontribusi dari Elkan Bagot. 3 kali menang dan 7 kali imbang, serta mencatatkan 2 kali clean sheet. Ya, ini menurut gue sih walaupun di League One, tapi dengan dia bisa berkontribusi, dengan ada hasil positif, hasil real yang bisa dilihat, ini mungkin pasti memberikan, mendongkrak kepercayaan diri dia, dan bukan tidak mungkin ya kemudian nanti akan
Kalaupun dipinjamkan katakanlah ke Championship Division, ya, dan mudah-mudahan di Championship Division dia bisa tampil secara reguler, karena even seorang Ole pun yang kita gadang-gadang akan bisa mengisi starting lineup tim nasional kita di Oxford aja nggak gampang gitu. Jadi artinya kalau nanti kesempatan itu datang, dia bisa naik level, siapa Elkan Bagot di Championship Division, kemudian dia bisa perform, siapa tahu nggak kerasa setahun kemudian dia bisa main di Premier League, walaupun mungkin papan bawah atau mungkin main sekali 2 kali gitu. Tapi kan ya itu dia, toh masih muda, dia harus sabar. Ini yang makanya berkali-kali kalau kalian udah pasti, kalau yang rutin denger gua, nonton channel gua, pasti tahu soal Nathan Choaon yang menurut gua agak sedikit apa ya bahasa yang paling enak gua agak sedikit stagnan di Swansea. Jadi akhirnya terakhir yang gue dengar setelah udah setengah tahun lah kurang lebih dia nggak main, dia mulai main di Swansea Under 21, tapi kan mungkin udah kena mental juga ya begitu. Jadi ya kita lihat aja ya, mudah-mudahan ada perkembangan improvement dari performa seorang Elkan Bagot, meskipun nah ini dia nih yang paling penting, meskipun kalau tadi itu mungkin kabar yang menggembirakan, tapi kabar yang kurang menggembirakan adalah boleh dikatakan hampir pasti dia nggak akan bisa membela tim nasional kita setidaknya sampai dengan bulan Maret ini, minimal bulan Maret inilah, saat kita menghadapi Australia nanti tanggal 20 Maret dan Bahrain tanggal 25 Maret. Setidaknya untuk di bulan Maret, di batch Maret ini kita jangan berpikir dia akan tampil ya, karena sudah confirm lah dia tidak akan dipanggil. Dan ini agak sedikit menggelitik gua. Karena apa? Karena dulu kan sempat isunya dia berseteru dengan Sintayong. Nah tapi Sintayong kan udah nggak ada, harusnya kan dia bisa main lagi. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kok dia nggak jadi main-main gitu. Dan tadinya gue berharap dia bakal main gitu loh, atau mungkin ya PSSI bikin kejutan lah, tiba-tiba kan kejutan begitu ya, tiba-tiba udah main. Tapi dari informasi terakhir yang gue dapat, dia nggak akan bergabung dengan tim nasional kita untuk Maret paling nggak ya gitu. Nah itu pemaparan soal Bagot. Nah gue sekarang mau melemparkan kuis buat kalian. Kuisnya adalah ya tadi ini berhadiah Sial Indonesia lawan Jepang. Jadi dari pemaparan gue tadi kan kalian sudah dengar ya. Nah sekarang gue minta kalian memberikan analisa kalian. Jadi kita seperti yang gue paparkan juga ya di podcast Bebas bersama Bang Arya Sulingga, kita terbiasa untuk menyampaikan ekspresi kita, mau setuju mau nggak setuju, mau kritik itu ya dengan baik lah gitu ya. Jadi kalian tinggalkan point of view kalian soal topik gue ini, soal Elkan Bagot, apapun itu, setuju nggak setuju atau ada mungkin macam-macam, tinggalkan di ini ya, di kolom yang gue pin supaya gue gampang lihatnya. Nanti siapa yang paling banyak mendapatkan like, jadi ini dari kalian yang nilai, bukan gue. Kalau gue kan bisa subjektif ya. Siapa yang paling mendapatkan like di komentar kalian selama 24 jam ke depan, itu yang akan gue pilih menjadi pemenang. Oke, nah kenapa gue bikin kuis ini sedikit sebelum kita tutup? Tujuannya ada 3. Pertama tadi untuk membiasakan kita berekspresikan sesuatu hal itu, apapun itu, dengan runtun. Kedua untuk mencegah judol. Nah kalau kalian engagementnya tinggi kan, judulnya jadi agak tenggelam tuh. Ini selama ini mengganggu, jujur nih, bukan hal yang kalian. Dan gue udah coba block, remove tapi susah. Bahkan block words pun kadang-kadang bisa tembus, bahkan seringan tembus, bukan kadang-kadang gitu. Nah ini gue mau coba dengan cara gue yang gue tahu lah begitu ya. Jadi gue bikin kuis ini sekaligus untuk tadi yang kedua, mengurangi spam judul. Dan yang ketiga ya itu tadi kan, siapa tahu dapat hadiah buat kalian gitu ya. Jadi gue akan bikin mungkin dalam 3-4 kali video ke depannya, gue akan selalu kasih selalu satu sial buat kalian setiap ada video. Oke? Jadi itu aja konten gue kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan memberikan insight buat kalian, dan tentunya semoga kalian memenangkan sial ini. Adios.